Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang terhormat Bapak Dr. Sudarno selaku pengawas pembina Kabupaten Bogor. Yang saya hormati Bapak Ibu hebat guru-guru di SMP atau SMA bahkan SD di Kabupaten Bogor yang masih setia dan masih semangat untuk mengikuti kegiatan pelatihan analisis hasil belajar dan pengolahan nilai kurikulum Merdeka. Ya, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan taufik serta hidayahnya sehingga kita masih dipertemukan di layar kaca ini dan kita bisa bersilaturahmi sekaligus untuk menimba ilmu atau pengalaman serta sharing untuk kemajuan dunia pendidikan. Ya, untuk mempersingkat waktu, nanti akan disampaikan pembicara hari ini yaitu Bapak Dr. Sudarno selaku pengawas SMP Dinas Kabupaten Bogor. Nanti pada waktu pelaksanaan, tolong Bapak Ibu, biar kita lebih akrab, kita buka kameranya, ya kan? Seandainya Bapak Ibu mengizinkan dibuka kameranya, biar kita saling mengenal, biar kita komunikasinya lebih enak dan lancar. Ya, untuk selanjutnya, seandainya nanti kalau di tengah-tengah penyampaian materi Bapak Ibu ada yang perlu ditanyakan, langsung saja ya Bapak Ibu, tidak usah menunggu sampai selesai acaranya. Nanti dipersilahkan. Ya, untuk mempersingkat waktu, mari kita buka kegiatan hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, untuk selanjutnya kepada Bapak Dr. Sudarno selaku pengawas SMP Distrik Kabupaten Bogor untuk menyampaikan materi. Kepada beliau dipersilahkan. Ya Pak, terima kasih Bapak Ibu semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang menjelang sore Bapak Ibu semua dimanapun berada. Yang saya hormati Pak Budi Hari ya, beserta jajarannya pengurus Forum MGMP SMP. Bapak Ibu gimana suara saya sudah terdengarkah Bapak Ibu? Terdengar jelas Pak. Jelas ya? Ya. Oke, makasih. Ya Bapak Ibu semua dimanapun berada, guru SMP, SD maupun SMA, SMK ya, yang ada di Zoom pelatihan ini analisis hasil belajar ya. Bapak Ibu semua, terlebih dahulu sampaikan ucapan terima kasih ya kepada Bapak Ibu semua yang sudah menyempatkan waktu ya, tetap semangatnya, motivasinya ya Bapak Ibu ya. Seperti yang disampaikan oleh Pak Hari tadi ya Bapak Ibu, tetap semangat Bapak Ibu, terus mencari ilmu ya, mengembangkan diri, mengupdate apa-apa yang terbaru, terutama yang berkait dengan dunia pendidikan kita Bapak Ibu ya, kita sebagai guru ya. Nah Pak Ibu, hari ini adalah hari yang ketiga ya, hari yang ketiga pelatihan analisis hasil belajar, memang fokus pada kurikulum Merdeka Bapak Ibu ya, kita akan terus pelajari, perdalam terus supaya Bapak Ibu tidak kebingungan ya. Karena sekarang itu tidak ada lagi namanya pelatihan-pelatihan yang luring disengajakan oleh dinas itu misalnya ya, difasilitasi, tidak ada Bapak Ibu, seperti itu sudah ditinggalkan. Ya, pemerintah meninggalkan itu sehingga ya hanya seperti ini Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu ingin mengembangkan diri harus mengupdate. Nah, salah satunya ini Bapak Ibu di forum MGMP, di grup kita itu Bapak Ibu ya. Selalu dirubah-rubah grupnya ya. Nanti kalau ada yang terbaru kita munculkan lagi pelatihan ya, seperti itu ya. Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu. Hari ini kita akan sama-sama ini ya, kolaborasi, sharing Bapak Ibu ya, tentang analisis hasil belajar. Nanti kalau ada yang sama dengan narasumber yang sebelumnya, berarti melengkapi Bapak Ibu ya, melengkapi supaya lebih sempurna. Tapi kalau itu berbeda, berarti ada tambahan dari saya sedikit gitu ya. Mohon izin share materi dulu. Nih,
Bapak Ibu ini sudah terlihat ya? Lihat, Pak. Ya, saya gedekan perlu. Oke. Baik, Bapak Ibu, materi hari ini memang temanya analisis hasil belajar ya dalam kurikulum Merdeka. Mungkin nanti ada hal yang berbeda ya dengan yang narasumber berikutnya atau menyempurnakan Bapak Ibu ya, supaya kita semakin lama semakin paham benar nih kurikulum Merdeka seperti apa gitu ya. Oke, ini kita mulai dari asesmen dulu ya, nanti sebelum ke pengolahan nilai ya. Bapak Ibu, istilah penilaian hilang, kita sudah sepakat. Jadi dalam kurikulum Merdeka tidak ada lagi namanya penilaian, tapi adanya adalah assessment karena tujuannya berbeda gitu ya. Nah, assessment ini Bapak Ibu mungkin dari sebelum-sebelumnya sudah disampaikan ya. Ada asesmen formatif, ada sumatif ya. Ini harus pahami dulu. Yang formatif itu pasti ada yang dari awal ya proses ya. Ada yang diagnostik, kemudian ada proses pembelajaran, kemudian nanti tujuannya itu berbeda dengan sumatif ya. Kalau yang sumatif itu sumatif ada di sumatif lintas setelah materi selesai dan ada sumatif setelah 1 semester ya di akhir gitu ya, itu sumatif juga gitu ya. Nah ini Bapak Ibu harus pahami di sini. Jadi nanti berbeda dengan kurikulum 2013 ya. Dalam Kur 13 itu penilaian itu apa namanya kan ada ulangan harian, kemudian UTS gitu ya, terus PAS gitu ya. Nah dalam kurikulum Merdeka ini memang agak berbeda sedikit. Nanti tujuannya juga beda Bapak Ibu ya. Kalau asesmen formatif ini tujuannya Pak Ibu bukan buat nilai raport ya. Asesmen formatif tujuannya untuk memperbaiki kegiatan pembelajaran KBM kita, umpan balik gitu, reflektif. Kalau asesmen sumatif tujuannya buat raport gitu ya, nilai itu. Jadi beda tujuannya ya, berbeda tujuan. Oke, kita lihat ya, ini formatif. Nah, kan ada di awal tuh. Nah, idealnya Bapak Ibu dalam kurikulum Merdeka itu Bapak Ibu melakukan asesmen awal dulu. Ya, namanya asesmen apa ya? Awal lah diagnostik gitu ya untuk mengetahui bagaimana kesiapan dari peserta didik itu mengikuti pelajaran kita. Semua mapel Bapak Ibu, semua mapel ya. Nanti yang disebut dengan diagnostik itu ya. Tapi nanti ada diagnostik itu ada yang kognitif, ada yang non kognitif kan gitu ya. Nah, yang kognitif tugas Bapak Ibu ya, matematika, IPA, IPS, mapel apa gitu. Kalau yang non kognitif itu tugasnya guru BK dan apa namanya wali kelas itu ya untuk mengetahui apa namanya profil, kemudian minat bakat gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian ini bagian ya. Jadi asesmen formatif itu untuk memperoleh apa? Informasi ya, umpan balik. Jadi setelah pembelajaran kemudian di asesmen gimana nih tadi awalnya seperti ini, setelah belajar kita sampaikan nih sudah sampai di mana. Nah, itu formatif. Nanti kalau belum baik berarti strategi belajar kita belum pas gitu ya. Jadi kesalahan itu bukan semata-mata ke anak gitu. Mungkin kita bersama gitu, bisa gurunya juga, bisa siswanya ya, seperti itu. Nah, itu dalam rangka perbaikan, itu namanya formatif. Itu Bapak-Ibu ya. Nah, kemudian di dalam proses pembelajaran itu harus ya, ada juga ya nanti di akhir, tapi tipenya banyak ya, bentuk-bentuknya itu bisa lisan ya, bisa apa namanya observasi gitu ya, tidak harus dites ya. Tes itu hanya salah satu bentuk gitu. Sekarang dalam kurikulum Merdeka ini Bapak Ibu diberikan keleluasaan untuk mengasesmen itu dari berbagai jenis cara gitu ya. Silahkan mana yang kecenderungan cocok untuk peserta didik gitu ya. Gitu. Ya itu intinya ya. Nah ini kalau yang sumatif, ya Bapak Ibu mungkin udah bosan dengar ya sumatif ya. Tapi harus dipahami ya. Sumatif itu pasti untuk diambil nilai nanti. Yang sumatif itu. Nah sumatif ada dua. Ada sumatif lingkup materi. Nah misalnya Pak Hari ngajar PKN Pak Hari ya. PKN kelas 7 misalnya. Materi kelas 7 pertama apa Pak? Misalnya Pak? Tentang dasar negara Pak. Nah, dasar negara misalnya butuh berapa kali pertemuan? 4 kali pertemuan ya?
berapa gitu ya? Sekitar 6 ya Pak. Ya, 6 kali pertemuan. Nah, setelah selesai itu materi tadi tentang dasar negara, Bapak Ibu lakukan namanya ulangan sumatif materi khusus dasar negara itu, gitu ya. Nah, nanti dianalisis KKTP ya. Nanti ada KKTP, setelah ini nanti kita analisis ya. Bagaimana caranya? Nanti kita ada di slide berikutnya gitu. Nah, kemudian tema kedua apa Pak kira-kira Pak? Materi kedua misalnya Temperatur normal Pak. norma. Ya, Berapa kali pertemuan Pak Ari? sekitar 5 Pak. Nah, 5 kali pertemuan. Setelah selesai tuh, selesai. Sumatif lagi Bapak Ibu, sumatif kedua. Dan seterusnya, 3, 4, 5. Setelah selesai, nah itu di rata-rata. Nah, nanti permasalahannya di sumatif itu ada deskriptif. Jadi bukan hanya nilai hasilnya 75, 80, bukan gitu. Ada deskriptifnya ya. Nanti bagaimana caranya? Nanti kita ikutin ini ya, nanti setelah ini ada itu. Nah, baru di akhir ada namanya sumatif semester 1, semester 2. Itu nanti ditambahkan rata-rata dengan sumatif harian menjadi nilai raport gitu ya. Ada deskriptif. Nah, nanti ada caranya menentukan deskriptif lagi ya Bapak Ibu ya. Oke, itu kira-kira. Bapak Ibu kemarin narasumber berikutnya sudah nyampaikan itu ya? Belum? Kalau sudah ya nambahin ya, melengkapin ya. Biar ini Bapak Ibu biar apa? Tambah oke gitulah kurikulum ini ya, merdeka ini Bapak Ibu. Tapi bagi yang masih kur 13 ya nggak apa-apa sebagai ilmu saja. Nanti kan 2024 semuanya kur merdeka ya kan. Kita pelan-pelan dari sekarang gitu ya, bertahap. Nah, yang IKM itu Pak Ibu, IKM level 2, 3 itu harus sudah merdeka itu harusnya. Jangan lagi kenal apa namanya KKM lagi Pak Ibu. Saya kemarin ke sekolah binaan masih ada itu SMP yang waduh kelas 7 udah IKM level 2 masih pakai KKM lagi. Walah ini gimana ini? KKM lagi KKM udah dihapus nggak ada ya gitu ya Pak Ibu ya. Nah, ini apa namanya kita samakan dulu persepsi ya. Nah, oke lanjutkan. Intinya itu. Nah, ini kalau mengenal jenis nih Bapak Ibu kan banyak ya. Ini yang tadi saya sampaikan seperti ini kira-kira ya. Jadi formatif fungsinya inilah A sampai E ini ya. Ini ada dibaca nanti ya seperti ini. Jadi kalau formatif itu jelas mendiagnosis, umpan balik tuh kayak gini. Jadi nilai formatif itu bukan buat rapot Bapak Ibu. Ya. Nilai formatif itu untuk mengevaluasi refleksi gitu loh, umpan balik. Oh, ternyata saya ngajar itu belum berhasil ya. Setelah ulangan dapat setelah ngajar, kemudian pojok sana saya tanya nih. Ini tekniknya ya observasi saya amati. Wah, ternyata kok siswanya pada ngantuk ya. Terus kinerja kok pada lemas gitu ya. Proyeknya nggak terkumpul. Tes lisan, di tes lisan wawancara, "Nak, kamu ngerti nggak yang dimaksud dengan norma ini begini ya?" Ternyata nggak ngerti. Nah, itu berarti umpan balik buat gurunya, buat evaluasi ya, juga buat siswanya gitu. Wah, di mana letaknya nih ya, letak belum keberhasilannya gitu ya. Bisa juga penugasan, bisa portofolio, dikasih tugas nih. Kok ternyata siswanya nggak ngerjakan ya, kok nggak ini nggak bisa gitu ya. Nah, itu namanya dinilai di asesmen secara formatif gitu ya. Nah, gitu Bapak Ibu ya, kira-kira. Jadi kita mulai sekarang kalau udah menjalankan kurikulum merdeka, mindset kita dirubah ya. Mulai berubahlah pelan-pelan. Ya mau tidak mau karena di di regulasinya untuk penilaian dan standar prosesnya menghendaki seperti itu gitu ya. Sudah ditetapkan oleh Pak Menterinya gitu ya. Nah, ini macam-macam ya. Jadi hasilnya itu bisa produk hasil belajar, bisa jurnal, bisa rencana tindak lanjut gitu ya. Jadi memang bisa macam-macam ininya ya, hasilnya itu. Catatan anekdotal ya, catatan kecil lah. Catatan oh ini begini. Oh bagus misalnya ya, bagus sekali hasil kamu. Namun perlu ditingkatkan bagian yang apa ini kurang ejaannya misalnya gitu kan. Terus ini narasinya kurang apa gitu ya. Nah, itu anekdotal ya, kasih catatan kayak gitu. Nah, itu Bapak Ibu ya, peran kita mulai berubah ya. Lanjutkan lagi. Bapak Ibu kalau sambil berjalan nanya juga nggak apa-apa sih.
Tapi saya nggak lihat siapa yang raise hand ya. Apalah ya. Nah, ini kalau sumatif tadi yang saya jelaskan tadi seperti ini. Jadi sumatif itu bisa di akhir lingkup materi, bisa di setelah selesai semuanya. Tekniknya juga banyak. Nah, kalau Bapak Ibu mau tekniknya pakai observasi, berarti kan pengamatan tuh. Pengamatan aja, diamati. Berarti pakai lembar checklist diamati. Ya boleh. Kinerja boleh, project boleh. Praktek ya, seperti itu. Jadi nanti kalau misalnya sumatif yang akhir semester, Bapak Ibu tidak menggunakan tes pilihan ganda, tidak menggunakan esai, itu nggak ada salah, ya, nggak ada. Saya sumatifnya misalnya pra gitu ya, nggak masalah gitu. Mungkin yang menjadi permasalahan itu karena kita tidak terbiasa, ya. Memang kita tuh kan selama ini dikungkung dalam standarisasi gitu ya, harus standar begini-begini gitu ya. Nah, akhirnya begitu berubah untuk mencari bentuk lain, pola lain itu menjadi sesuatu yang aneh gitu, enggan dan gimana ya? Kayaknya nggak seru deh Pak kalau ini nggak bareng-bareng gitu ya, nggak ini gitu. Ya, bukan gitu kan, tujuannya apa gitu ya. Nah, ini ya. Tapi nanti ya dikembalikan ke kebijakan pimpinan ya, kepala sekolah gitu. Apakah memang Pak, saya hanya mau tes lisan saja, saya hanya proyek aja gitu ya. Tapi kalau enggak semuanya harus ini misalnya tes tulis gitu ya. Ya kalau pimpinan kepala sekolah mendaki seperti itu ya Bapak Ibu ya ikutin juga ya akhirnya ya gitu. Itu kan kadang-kadang dilema gitu ya, dilema antara yang seharusnya dengan yang tuntutan gitu ya, seperti itu. Nah, hasilnya bisa begini ya, bisa produk hasil belajar, bisa nilai berupa angka gitu ya. Oke, ini Bapak Ibu ya. Ini banyak ya. Yang tadi itu ya sumatif akhir materi. Ini akhir semester tuh Bapak Ibu ya, seperti ini. Ya, intinya mah sama ya, hanya pelaksanaannya itu ada di materi akhir di Desember ini Bapak Ibu. Desember ini kan nanti tanggal ini ya, tanggal 5 berapa ya? Minggu kedua tanggal 5 Pak. Tanggal 5 ya. Ya. Nah, tanggal 5 udah mulai itu nanti. 5 itu mulai namanya pas. Nah, istilahnya juga Bapak Ibu itu bebas sebenarnya. Sepakati aja, mau pas pilihan akhir semester 1 boleh, mau UAS juga boleh, ujian akhir semester 1 gitu ya. Itu enggak dipermasalahkan ya, silahkan aja gitu ya. Ya Bapak Ibu sekali lagi itu dalam kurikulum merdeka gitu ya. Oke, lanjutkan Bapak Ibu. Nah, ini macam-macam nih, ya banyak ya. Nah, ada kayak gini sebenarnya kita itu disuruh ada rubrik, checklist, grafik perkembangan ya kayak gitu ya harusnya ya. Nih tekniknya ya, observasi itu yang rangkuman tadi ya, macam-macam tadi ini, rangkumannya ini. Jadi Bapak Ibu tuh diberikan keleluasaan. Sekarang itu menjadi guru seperti dosen Bapak Ibu. Seperti dosen benar perguruan tinggi ya. Bapak Ibu akan memberikan nilai apa, kemudian akan mengolah seperti apa. Nah, jadi nggak ada lagi yang tanya, Pak, ada soal nggak? Soal dari dinas, soal dari ini, udah nggak boleh Bapak Ibu. Ya, sekarang nggak ada lagi soal terbitkan dari MKKS. Nah, ada soal dari ini, sama-sama. Ini standar gitu. Sekarang bukan standarisasi, tapi sekarang itu adalah berdiferensiasi, ya, bervariasi, beragam, tapi tetap harus berkualitas gitu ya, itu keluasannya. Oke, itu kira-kira penjelasannya ya. Nah, ini macam ini Bapak ya, bisa uraian singkat, melengkapi. Nah, benar salah juga boleh, menjodohkan boleh, ganda biasa, sebab akibat. Bapak Ibu dulu, mungkin Pak Arya kita dulu masih ada ya sebab akibat ya. Jika pernyataan benar, gimana ya? Jika pernyataan benar, jawaban tidak ada hubungan itu ya. Gitu ya, kayak gitu tuh ya, apa sebab akibat itu, maka begini gitu ya. Nah, itu harus dikembangkan lagi, itu boleh seperti ya itu. Nah, ini kalau dibaca banyak ya, ini portofolio nih caranya Bapak Ibu ya, banyak ya. Jadi Bapak Ibu ada nggak yang sudah membuat portofolio tesnya sekarang? Coba cerita, berbagi dulu. Belum ya, belum mulai. Yang sekolah ini, sekolah penggerak atau IKM, harusnya ada ya. Enggak, coba Ibu siapa? Silahkan. Yang udah membuat portofolio gimana coba? Buat anak-anak.
Atau masih biasa-biasa aja masih sama. Masih sama dengan KUR 13 itu. Ya, terus pelan-pelan Bapak Ibu ya. Portofolio itu tugas-tugas anak aja intinya, dikumpulkan semua, dikasih nilai, ya nanti bisa portofolio akademis, bisa non akademis, ya dikumpulkan. Misalnya dia kalau non akademis, misalnya dia di mana? Di masyarakat. Oh, ternyata dia jadi penceramah yang baik, juara azan, lomba ini kumpulin, ya. Nanti tuh mempengaruhi ini untuk nilai akhir, ya portofolio. Nah, Bapak Ibu nanti nggak usah perlu dites yang lain lagi, ya. Pemain olahraga, badmintonnya bagus, polinya bagus itu ya. Udah nanti itu jadikan nilai, nggak usah dites pakai tulisan lagi gitu kan, udah bagus itu boleh, ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Banyak apa namanya? Ya ini ada ya, ada portofolio kerja itu kerja kan dia bekerja nih praktek. Misalnya mata pelajaran IPA tuh, hewan atau apa ya, memasang kit-kit IPA udah bagus kerja kan, atau apa namanya budidaya tanaman misalnya kalau pertanian ya, udah bagus kerjanya rapi, menatanya rapi, udah bagus tuh, udah aja itu yang dites, yang dijadikan penilaian. Portofolio dokumentasi yang tadi saya ceritakan, dia dapat dari mana misalnya hadiah-hadiah dari mana bagus itu kan, nah itu termasuk dan lain-lain ya Bapak Ibu ya, seperti ini kalau diceritakan panjang, tapi intinya itu. Oke, kita nah ini jadi berbagai macam ya portofolio ya, banyak ini ya, ini susunannya seperti ini ya, secara rapi, menarik, berjudul ya. Nanti ini dibaca saja. Intinya pokoknya berbagai macam tugas, kumpulan tugas siswa yang membuat dia berprestasi itu dikumpulkan, terus kita nilai, kita bundle lah, kita jilid jadi satu, kita klip itu ya, itu adalah portofolio siswa ya, gitu. Termasuk nanti minta informasi dari orang tuanya ya. Anak ini kadang kan nggak masuk sekolah, tapi dia mengikuti lomba apa gitu ya di masyarakatnya, event-event itu ya. Nah itu juga penting, atau dari guru BK gitu ya. Nanti masuk ke portofolionya dia, gitu ya. Nah ini kalau yang ini rubrik. Ya. Bapak Ibu kan kalau membuat apa ya penilaian itu kan harus pakai rubrik dulu ya, biar adil. Jadi artinya misalnya menjawab tidak sempurna, sempurna 4 gitu kan, rubrik ya. Kalau kurang sempurna 3 gitu kan. Memenuhi 2, nilai 2, hanya 1 gitu. Kalau salah semua 0 gitu ya. Nah, gitu kan. Jadi kan supaya memberikan penilaian itu adil gitu. Tidak nomor 1 jawab nomor 1 misalnya, oh karena ini salah, tapi kan ada yang salah bagian yang benar, dihargai anak itu gitu. Itu namanya rubrik ya. Jadi memberikan keadilan gitu ya. Itu jenis-jenis rubrik ya. Gitu. Ini sering juga kita lakukan ya dalam buat soal gitu ya. Nah ini langkah-langkah seperti ini. Tapi pada intinya Bapak Ibu, yang penting dalam rubrik itu memang ada ini, ada rating scale ya, ada skala gitu. Skala atau skor, penskoran. Ya, artinya kalau yang sangat baik itu apa misalnya ya? Sangat baik itu misalnya dari 5 komponen bisa diterapkan semua dengan sempurna. Nah, itu nilainya misalnya 10 gitu ya. Nah, bisa berapa? 4 apa 3. Nah, nilainya sekian skor. Tapi skor itu ya, gitu, seperti itu. Nah, kita mungkin akan biasakan penilaian seperti ini. Jadi biar autentik ya penilaiannya, kita pakai skor ya, rubrik. Nah, ini contohnya nih, seperti ini. Ini namanya level skor ya untuk level kinerja. Misalnya gini, rubrik nih. Kualitas sampel karya misalnya. Jadi kalau kita kasih 4 dia siswa itu skornya karena dia lengkap, berkualitas, mencerminkan kayak terbaik, sesuai maksud, sesuai harapan kita, guru gitu kan. Kan sempurna tuh 4. Nah, kita kasih 3 misalnya. Itu ada satu aspek yang kurang. Yang mana nih? Misalnya dia lengkap, berkualitas, tapi tidak mencerminkan kayak terbaik gitu ya. Nah, berarti kan atau kurang 2 dari ini. Nah, 1 atau seperti ini Bapak Ibu ya. Ini untuk kualitas sampel karya. Begitu juga dengan kriteria kemampuan yang ditunjukkan oleh karya. Nah, sesuai dengan KD enggak? Nah, ini ada 1 dan seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, lalu siapa yang buat? Ya Bapak Ibu. Nah, kurikulum Merdeka itu sekarang begini, apa-apa diserahkan kepada Bapak Ibu di bawah komando kepala sekolah dan pembinaan pengawas sekolah gitu. Jadi tidak seperti kurikulum yang dulu KUR 13
Kan udah ada tuh contoh silabus, RPP diberikan gitu ya. Nggak begitu. Sekarang memang nggak ada Bapak Ibu. Bapak kalau misalnya, Pak saya minta dong rubriknya buat ngajar saya gitu. Ya nggak ada. Sekarang itu nggak begitu. Ya memang perubahan Bapak Ibu ya. Nah Bapak Ibu ada di MGMP, ada di KKG, merumuskan bareng-bareng gitu ya. Karena hasil evaluasi mungkin ya dari kementerian itu, guru-guru yang dulu dikasih silabus, kasih RPP itu kebanyakan copy paste. Apa namanya, diulang-ulang di sekolah, itu lagi. Kalau pemerintah memberikan contoh, guru-guru akhirnya nggak kreatif gitu. Nah, itu mungkin kesimpulannya ya. Jadi seperti ini Bapak Ibu ya. Ya kita musyawarahkan di forum MGMP cara buat kriteria, ada skor gitu ya. Seperti ini. Nah, ini masih lanjutan ya sama tadi. Oke. Oke, Bapak Ibu, kalau tadi tes tulis juga masih sama ya. Kalau ini mah udah sering lah kita lewat aja. Nah, ini pengembangan tes tulis ya. Nanti ini mah udah sering. Lanjut. Ini contoh soal misalnya kayak gini. Ini soal-soal yang berbasis teks informasi ya. Berbasis teks informasi. Nah, ini kalau kita, ini malah merekam ya, bentar. Oke. Loh, kok pindah ke sini? Pindah ya, Pak? Bentar. Pindah ke awal itu, Pak. Bentar. Oh, udah. Oke. Udah ya, Pak? Kembali lagi ya? Ya. Oke. Nah, Bapak Ibu, juga di dalam kurikulum Merdeka itu, Bapak Ibu jangan lupa mengajarkannya berbasis HOT ya. Higher Order Thinking Skill, berbasis berpikir tingkat tinggi ya. Kemudian juga soalnya literasi numerasi. Ya, ini teks informasi ya. Jadi, nah soal-soal seperti ini yang diharapkan. Cerita dulu begini ditentukan. Jadi maksud dari alinea 1 ini ada apa isinya. Biar anak-anak itu paham, biar nanti itu literat ya. Jadi mengertilah kalau ada wacana begini, berarti ini maksudnya begini, isinya ini gitu ya. Jangan sampai tidak literat ya. Jadi maksudnya apa ya kan? Ini pokok utamanya apa, temanya apa gitu kan. Ditanya mengapa ini mobil listrik itu sekarang lebih baik gitu ya. Nah, seperti itu. Ini yang diharapkan dalam pembelajaran. Nah, kalau asesmennya menggunakan begini tetapi pembelajarannya tidak dilatih, nah maka itu nanti akan hasilnya tidak optimal gitu ya. Makanya harus seiring ya. Mengajarkannya harus literasi, numerasi ya kan. Biar nanti pas asesmen literasi numerasi itu bisa digunakan gitu ya. Seperti ini. Ini tuntutan Bapak Ibu ya. Jadi yang penting memang harus perubahan lah dari kita ya untuk mau membiasakan di kelas gitu ya. Ya bertahap, tidak harus semuanya literasi juga tidak juga gitu. Tapi secara bertahap saja ya. Gitu. Nah, soal-soal yang seperti ini, soal-soal yang tadi kan, nah kan ternyata isinya ini kan ada 4 langkah yang akan pemerintah mengurangi polusi di Indonesia. Nah ini. Poinnya kan ini, 1, pembangunan infrastruktur kendaraan umum, gitu kan, penerbitan peraturan. Nah, inilah yang harus dipahami oleh anak-anak kita, gitu. Dari teks informasi tadi, gitu ya. Nah, contoh 2 nih, ini hot, misalnya ini bilangan, misalnya gitu ya. Nah, kayak gini nih. Ada ini soalnya misalnya mina padi, gitu ya. Nah, kan ini ada teks kan, gini teksnya, gitu ya. Nah, terus ini kan ada teks, ada informasi angka-angka. Nah, bikin pertanyaan nih. Ini kan benar salah nih yang tadi ya. Total benih ikan emas yang ditebar di sawah Pak Made 4.500 ekor. Benar apa salah? Nah, anak kan harus menganalisis dulu ya, membaca dari sini. Oh, benar nggak ya? 4.500. Apakah 2.000? Apakah 3.900? Apa 3.000? Apa nilai yang dipanen itu ini ya? Benar apa salah gitu ya? Nah, ini harus kita analisis. Jadi dari mana? Dari membaca ini, dari informasi yang ada di teks ini. Kalau ini namanya termasuknya subtopik bilangan, gitu ya, bilangan. Nah, soal-soal seperti ini sering hadir tatkala kita mengadakan ANBK ya, ANBK. Anak-anak akan seperti ini. Nah, makanya
Tapi temuan ya, temuan di semua aja untuk literasi numerasi kebanyakan masih merah ya. Ya itu berarti sebagai bahan evaluasi bahwa kita ngajar di kelas belum literasi ya, belum numerasi yang optimal. Ya udah dilakukan cuma belum maksimal ya gitu. Itu pemerintah seperti itu mengukurnya ya. Nah, ini juga masih soal-soal gini hot ya. Nah, jadi serba literasi, numerasi ya. Jadi biar kontekstual juga analisisnya jalan gitu ya. Ini soal-soal hot ya, yang menganalisis gitu ya, seperti ini. Ya, ini juga sama. Ya. Nah, ini masih sama. Nah, ini Bapak Ibu ya, tadi kan yang tadi kesimpulan kan, jadi benar salah gitu ya. Checklist ini namanya apa namanya model soal literasi numerasi ya. Ini bab bilangan ya seperti ini. Ini juga boleh diteskan ke anak-anak, tidak harus option A, B, C, D terus itu ya tidak harus begitu ya. Nah, ini mapel IPA misalnya ya, ada begini ya. Ada stimulus kan berapa berat satu balok logam gitu kan. Nah, kan harus dianalisis dulu ya. John punya 3 balok logam yang sama berat. Ketika satu balok ditimbang dengan beban 8 gram, terjadi seperti gambar. Nah, ketika ketiga balok ditimbang dengan beban 20 gram, terjadi seperti gambar ini. Nah, akhirnya kan jadi berapa ini? Kan kita membandingkan kan perbandingan, ya kan? Satu balok ditimbang 8 gram jadi begini. Terus kalau misalnya yang lainnya ketika balok dengan beban 20 gram, jadi ini jadi naik begini. Nah, ini apa nih? Kira-kira berapa gitu kan? Bisa ya memperkirakan gitu ya. Nah, ini soal-soal seperti ini. Nah, Bapak Ibu, tadi yang saya maksud dengan KKTP, Bapak Ibu. Nah, ini mungkin merupakan apa ya? Istilah yang baru ya. Nanti pengganti daripada KKM ya. Ini namanya kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Disingkat dengan KKTP. Nah, yang namanya KKTP ya kan kriteria nih. Jadi tujuannya untuk mengetahui apakah sudah tercapai belum tujuan pembelajaran kita. Pembelajaran itu berarti guru dan siswa. Apakah guru sudah berhasil efektif menyampaikan pembelajaran, sudah bermakna, apakah siswanya sudah mendapatkan yang bermakna, perlu kita analisis melalui namanya KKTP. Ya, kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Nah, ini Pak Ibu ya. Ini kalau Bapak Ibu kita baca intinya seperti ini. Jadi KKTP itu penjelasan deskripsi tentang kemampuan apa yang perlu ditunjukkan atau didemonstrasikan oleh siswa sebagai bukti bahwa ia telah mencapai tujuan pembelajaran. Nah, jadi kan kalau tadi setelah ujian tentang dasar-dasar negara, setelah 5 kali pertemuan, itu kan selesai. Kita adakan yang namanya ulangan harian. Yang namanya ulangan harian Bapak Ibu masih ada ya, bukan nggak ada. Ulangan harian itu masuk ke dalam apa namanya? Namanya tes sumatif tes sumatif materi lingkupnya ya. Kalau dulu kan masuknya ke ulangan harian gitu aja ya dulu ya. Terus didasarkan pada KKM-nya gitu ya. Berapa gitu. Nah, sekarang enggak. Sekarang itu kita lihat tujuan pembelajarannya. Nanti ada indikatornya juga. Tujuan pembelajaran itu apa? Apakah sudah tercapai apa belum? Nah, ini ada 3 cara Pak Ibu untuk mengetahui namanya KKTP. Untuk menggunakan KKTP ya. Yang pertama menggunakan ini deskripsi. Nah, ini deskripsi berarti kualitatif ya, kualitatif. Nah, nanti bila belum tercapai itu seperti apa ya. Nanti dihubungkan dengan tujuan pembelajaran. Yang berikutnya menggunakan rubrik ya. Rubrik yang kayak tadi rubrik tuh 4, 3, 2, 1 gitu ada kriterianya. Jika maaf minum dulu. Jika nanti misalnya belum tercapai, nah itu seperti apa? Nah, bisa menggunakan skala untuk interval. Itu nanti misalnya 0 sampai 40 ya.
itu kriterianya apa, kurang gitu ya. 41 sampai 60 misalnya cukup gitu ya. 61 sampai 70 itu baik. 80 sampai 100 itu sangat baik gitu ya. Itu menggunakan interval ya, seperti itu. Itu juga boleh. Semuanya diperbolehkan ya. Nanti dihubungkan dengan tujuan pembelajaran. Seperti apa ya. Nah, ini contoh. Bapak Ibu, ini salah satu contoh menggunakan deskripsi kriteria. Peserta didik dianggap mencapai tujuan pembelajaran jika minimal 3 kriteria memadai. Nah, kan 3 kriteria ya. Jika ada 2 kriteria, berarti tidak tuntas. Maka perlu dilakukan intervensi agar peserta didik ini bisa diperbaiki. Jadi gini, Bapak Ibu, dalam kurikulum Merdeka ini, Bapak Ibu menganalisis itu semua hasil siswa. Ya, semua siswa yang dianalisis dari hasil dari ulangan harian itu. Dan memang sebenarnya waktu kurikulum 13 juga sama Pak Ibu ya. Cuma dasarnya kan apa itu? Ketuntasan kan KKM kan. Kalau dia nggak mencapai 75, 80 maka dia harus diremedial dengan klasikal ketuntasannya 85 gitu ya. Nah, cuma bedanya dalam kurikulum Merdeka ini Bapak Ibu menganalisis itu semua siswa. Jadi misalnya satu siswa pun misalnya dia belum berhasil, itu remedial Bapak Ibu. Siswanya berapa? 40. Hanya tinggal 2 siswa belum mencapai KKTP. Bapak Ibu wajib melakukan namanya remedial teaching, pembelajaran remedial. Setelah itu dilakukan kembali tes ya. Ya boleh tes, boleh apa? Tidak harus tes. Kan bisa bermacam-macam caranya gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu contoh ya. Ini contoh KKTP begini. Ini bahasa Indonesia misalnya ya. Kriterianya nih. Ini ada 4 kriteria nih. 1 kriterianya laporan menunjukkan kemampuan penulisan teks eksplanasi dengan runtut. Misalnya. Berarti kan teks eksplanasinya itu sistematis ya. Runtut ceritanya nih. Mungkin dari apa namanya? Umum ke khusus itu ya, induktif ke deduktif itu ya, induktif dari umum ke khusus ya, atau bisa deduktif dari khusus ke umum, tapi runtut ceritanya nih. Nah, berarti tidak ada paragraf yang apa ya, yang di luar apa keruntutan gitu ya. Nah, itu berarti dia bagus. Nah, checklist nih, nama Ahmad memadai, checklist di sini memadai. Kemudian yang kedua, laporan menunjukkan hasil pengamatan jelas. Nah, ya enggak nih. Kita lihat nih laporannya nih. Apakah dia membuat laporannya berdasarkan hasil pengamatan atau hasil hanya ngira-ngira gitu ya, atau hanya dari bukan dari pengamatan ya, tapi dia misalnya didapat dari bukan nyontek ya, bukan dari pengamatan aja ya, tapi dari buku dari apa gitu yang tidak pengamatan itu ya, maka tulis tidak memadai. Kemudian laporan menceritakan pengalaman yang jelas itu ya. Nah, seperti ini. Laporan menjelaskan hubungan kausalitas yang logis. Sebab akibat kan ada argumen sehingga meyakinkan pembaca. Kalau iya, maka memadai. Nah, Bapak Ibu tetapkan nih, kan 3 ya. Berarti kalau ada 3 kriteria tercapai yang memadai, berarti anak itu sudah tuntas. Berarti materi untuk ini apa nih, teks eksplanasi ini ya, ini sudah dianggap berhasil gitu ya. Gitu Bapak Ibu ya. Oke Bapak Ibu, sampai di sini dulu. Kalau ada yang bertanya, silahkan. Halo Pak Ari, kemana Pak Ari? Ayo Pak, mangga Pak. Udah ada yang nanya belum? Belum ada. Ya, kita setting aja. Oh ada chat nih, ada chat. Apa bunyi chatnya itu? Chatnya tadi izin nutup itu kamera Pak. Oh. Bapak Ibu, silahkan yuk kita diskusi ya. Yo, silahkan. Kalau yang kurang jelas, pelan-pelan dulu deh, nanti kita lanjutkan lagi. Kita tanya jawab dulu. Silahkan. Ya, Bapak Ibu dipersilahkan yang mau bertanya. Kan kita udah 3 hari nih pelatihan ini, pasti ada hal-hal yang berbeda mungkin, atau Bapak Ibu pengalaman gitu ya, silahkan aja.
Ini kristalnya banyak ya Pak ya, 54 ya? Ya, 54, Pak. Tapi pada kemana ini ya? Kayaknya ada ya. Ada sih. Coba saya tegur ya Pak ini. Sebentar. Ini kayaknya ada loh Pak. Ibu Ratna Robiah, 1 Dramaga. Halo Bu. Wah keren Ibu. Gimana Bu? Paham nggak Bu? Bu Ratna. Termute Bu Ratna. Nah. Alhamdulillah ada gambaran. Sebelumnya gambaran. saya hari pertama tidak mengikuti karena ada kegiatan Oh iya. PGRI. Jadi hari kedua kemarin tentang analisis dan hari ini saya juga kemarin banyak pertanyaan dari teman-teman karena saya kebetulan kurikulum. Jadi mengenai KKTP saya juga belum paham. Ternyata KKTP itu kita membuat kriteria dari setiap materi pelajaran sehingga kita mendapatkan kriteria tadi. Iya. Sehingga setiap KKTP mungkin berbeda-beda tergantung daripada materinya, begitu mungkin ya Pak? Betul, pinter Ibu. Iya. Iya Bu. Ya mungkin Iya, seperti Bu. itu. Ya, Ganti KKM ya Bu. Sudah paham. Ya. Dramaga 1 berarti ini ya udah apa lah? Baru kelas 7 kurikulum Merdeka implementasi. Ya. Jangan pakai KKM lagi Bu ya. KKM-nya dibuang. Ya, kemarin saya belum paham tentang KKTP. Kebetulan ada webinar seperti ini ya saya ikut. Ya. Jadi alhamdulillah sudah ada gambaran lah tentang KKTP. Berarti terima kasih Pak Dano. Teman-teman sumatip udah berapa kali tuh? Udah berapa? 3-4 kali ya? Ya, mungkin sudah 3 lah. 3 ada yang 4 ya. Nah, nanti setiap sumatip ada deskripsi, Bu. Nilainya tuh. Ya, setiap sumatip ya. Iya, sumatip lingkup materi. Ya, nanti ada materi berikutnya ada ya. Oke. Ya. Terima kasih Pak. Yo, siap. Ya. Apa lagi nih? Siapa lagi Ibu? Siapa lagi? Silakan. Atau belum ada? Bingung atau gimana nih? Ya Bapak Ibu dengan daring seperti ini Bapak Ibu ya mungkin kurang paham benar, tapi kan ini efektif juga Bapak Ibu ya. Bapak Ibu kalau misalnya kita kumpul nih ini di satu ruangan 54 kan lumayan juga ya, harus berapa kosnya, harus belum lagi macetnya, waktu dan semuanya ya. Nah ini teknologi membuat kita lebih lebih efisien ya. Oke, kita teruskan lagi. Nanti mungkin kita berikutnya. Oke, nah ini contoh nih. Ini masih contoh tadi ya. Ini cuma masih sama dengan tadi. Cuma ini dilihat dari isi laporan dan penulisan tanda baca ya. Ini kebetulan mapelnya bahasa Indonesia ya. Nah, gimana nih kita lihat nih. Jadi ini masih tetap menggunakan rubrik. Nah, isi laporan. Nah, kalau tadi pakai skor 4, 3, 2, 1 gitu kan yang ini kan ya. Yang sebelumnya tadi. Maka kalau yang ini kalau yang ini menggunakan ini boleh baru berkembang, layak, cakap, mahir gitu. Boleh juga gitu, Bu, Bapak Ibu ya. Nah, lihat nih, isi laporan. Kalau baru berkembang berarti kira-kira nih hasil produk laporan dari anak itu belum mampu menulis teks eksplanasi, hasil pengamatan, dan pengamatan belum jelas tertuang dalam tulisan. Ide dan informasi dalam laporan tercampur, hubungan antara paragraf tidak berhubungan. Ini berarti baru berkembang anak itu. Nah, kalau layak, berarti mampu menulis teks eksplanasi, hasil pengamatan, dan pengalaman secara jelas. Laporan menunjukkan hubungan yang jelas di sebagian paragraf. Kalau cakap, nah beda lagi nih, mampu menulis bla 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 ya, hasil pengamatan secara jelas, ada hubungan kausalitas. Kalau mahir beda lagi nih, apa tambahnya nih? Dan meyakinkan pembaca dan fakta-fakta pendukung yang relevan gitu ya. Jadi beda Bapak Ibu ya. Nah, memang ini repot juga ya, memang diakui Bapak Ibu, satu-satu begini memang harus dilihat ya laporan anak. Tapi bisa laporan kelompok juga boleh. Tapi yang benar itu memang yang lebih objektif itu memang ke pribadi-pribadi, ke perorangan gitu ya, dilihat seperti ini. Nah, untuk tanda baca misalnya nih ya, penulisan tanda baca nih. Nah, ini misalnya yang dikatakan baru berkembang itu jika siswa
belum menggunakan tanda bacaan huruf kapital atau sebagian besar tidak digunakan secara tepat. Kalau layak, sebagian tanda bacaan huruf kapital digunakan secara tepat, tapi sebagian. Kalau cakap, sebagian besar gitu ya. Nah, ini nanti mungkin di prosentase juga ya, sebagian besar itu apakah misalnya dari 10 ada 7, ada 8, sebagian besar gitu ya. Nah, kalau mahir, semua tanda bacaan huruf kapital digunakan dengan tepat. Nah, berarti kalau ada 10, 10-10-nya tepat nih penulisan tanda baca dan huruf kapital gitu ya. Nah, emang seperti ini Pak Ibu ya. Ini dalam menganalisis KKTP. Oke. Berikutnya, tadi kan ada 3 cara ya. Sekarang kita menggunakan interval. Nih, menggunakan interval seperti ini. Menggunakan interval nilai. Untuk interval nilai, Bapak Ibu juga gunakan, ini standarnya ya. Sebenarnya apa ya? Tidak ada standar gitu sih, sesuai dengan Bapak Ibu aja yang Bapak Ibu kok ke sini. Salah. Oke. Misalnya gini, 0 sampai 40 belum mencapai. Berarti remedial seluruh bagian. 41 sampai 65 belum mencapai ketuntasan, remedial di bagian yang diperlukan. 66-85% mencapai ketuntasan, tidak perlu remedial. Nah, jika 86 sampai 100 itu sudah mencapai ketuntasan gitu ya. Tapi Bapak Ibu, ini sekali lagi ke tugas pribadi ya, ke tugas siswanya gitu. Ini yang memang agak merepotkan tuh di sini ya gitu. Ya, tapi inilah tugas kita Bapak Ibu dalam rangka melayani anak-anak kita ya, agar anak-anak kita memang tercapai apa yang diinginkan ya, itu tujuan pembelajarannya gitu ya, seperti ini. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita mengolah nilai rapot ya. Nilai asesmen menjadi nilai rapot. Tadi udah disinggung juga. Nah, oke. Ini yang barusan saya sampaikan. Formatif itu ada formatif 1, 2, 3, ada sumatif ya. Ada sumatif yang lingkup materi, ada sumatif akhir semester. Nah, intinya gini. Dalam pengolahan nilai formatif dengan sumatif ya tadi ya. Ini tadi sudah disampaikan, sebenarnya intinya gini aja. Kalau yang formatif itu untuk memperbaiki pembelajaran, kalau yang sumatif itu untuk rapot ya. Intinya itu. Nah, nanti nilai itu bisa kuanti dan atau kualitatif. Jadi bisa menggunakan dua-duanya, bisa salah satu gitu ya, seperti itu. Yang penting proporsional ya, ini ya. Proporsional itu menilai itu ya autentik lah, sesuai dengan apa yang harus dinilai gitu ya. Nah, ini ada contoh. Ini tapi mapel matematika ya. Kalau tadi bahasa Indonesia, sekarang ke matematika. Misalnya gini, ini dalam matematika ya, ini bilangan bulat, bilangan berpangkat misalnya ya. Jadi ini TP1 misalnya. TP1 itu bunyinya gini. Peserta didik dapat membaca, menulis, membandingkan bilangan bulat. TP2 jadi membaca, menulis, membandingkan bilangan berpangkat bulat gitu ya. Ini udah masuk ke materi ya, ke elemen bilangan nih, ke elemen materi bilangan matematika gitu ya. Nah, dari dua tujuan pembelajaran itu, Bapak Ibu bisa breakdown menjadi indikator tujuan pembelajaran. Ini di breakdown ini menjadi 10 gitu ya. Kalau mau satu juga boleh, tapi ini kan masih satu bilangan. Yang satu bilangan bulat, satu lagi bilangan berpangkat. Nah, ini maksudnya penulis pengennya masih sama-sama bilangan temanya gitu kan, masih satu materi gitu ya. Karena satu materi, nanti biar pas ulangan harian untuk dianalisis KKTP-nya biar sekalian gitu ya. Jadi tidak merepotkan, tidak banyak ulangan lingkup materinya gitu ya. Nah, setelah dibuat indikator ketercapaian, kira-kira seperti ini bunyinya, 1 sampai 10 ya. Ini menjelaskan urutan pada bilangan bulat, menentukan urutan pada bilangan bulat, menjelaskan berbagai sifat operasi dan seterusnya sampai menyelesaikan hasil gitu ya. Nah, nanti setelah dites apa dia memadai, apa tidak memadai. Nah, juga boleh nih. Ternyata nama Ahmad untuk menjelaskan urutan bilangan bulat itu memadai, berarti oke. Terus untuk menentukan urutan pada bilangan bulat
juga memadai. Mungkin tapi yang lainnya untuk menyelesaikan hasil observasi hitung dia tidak memadai gitu ya, seperti ini. Nah, sehingga nanti kita tetapkan. Yang menetapkan siapa? Ya Bapak Ibu guru sendiri. Misalnya saya buat ini ada 10, tetapi kriteria saya 7 misalnya ya. Minimal 7 kriteria memadai. Nah, jika ada 6, maka termasuk tidak tuntas. Sekali lagi, ini per siswa gitu ya, dianalisis gitu ya, seperti ini. Oke, ini hanya contoh, Bapak Ibu bisa kembangkan ya. Intervensinya gini, yang tadi juga boleh, misalnya 0 sampai 40% perlu bimbingan, 41 65% itu cukup, 66 sampai 85% adalah baik, 86 sampai 100% adalah sangat baik gitu ya. Nah ini. Ya maaf Bapak Ibu, kemungkinan sinyal dari Pak Darno kali Bu. Ya kita tunggu saja Bu, Bapak. Di sinyalnya terpental kemungkinan ya Bapak Ibu. Jadi ulah anu bersih itu boleh nanti yang kekuatan anu ori jadi yang boleh tabrak coba kayak atau retak bisa kena ditambal benar-benar jauh Pak bahan plastiknya belum ori diadu langsung bolong Pak. Ya mohon maaf ya Bapak Ibu, ditunggu sebentar ya. Kemungkinan Pak Darno sinyalnya terputus Bapak Ibu. Udah masuk lagi Pak Darno itu. Mohon ya, maaf, silakan. Kok tiba-tiba saya terpental ya? Yang mana tadi ya? Sinyal Pak, kayaknya Pak. Iya, mohon maaf. Waduh, udah asik-asik ngobrol, terpental nih. Tadi lagi. Kita lihat lagi Pak Ari. Ya Pak. Sadar saya kok. Apa terpental ini? Bentar. Oke. Tadi sudah sampai sini belum ya? Tentang penjelasan ini. Yang kriteria penilaiannya Pak, skala penilaian. Oh ya. Yang itu sudah. Yang itu sudah. Ini tadi ya? Ya. Sudah. Lanjut Pak. Itu ya udah. Ada bentar. Jadi ini kan ya saya ini ya, saya cari dulu. Nah ini juga boleh ya. Jadi seperti ini Bapak Ibu. Jadi intinya tujuan pembelajaran itu boleh 1, boleh 2. Kemudian setelah itu dibuat indikator kan, indikator ketercapaian. Nah, gimana? Apakah memadai, tidak memadai ya? Seperti itu kita tetapkan kriterianya seperti apa, gitu ya. Oke, ini juga masih sama. Coba kita lanjut. Ini contoh-contoh. Nah, ini yang terakhir nih tentang mengolah. Nah, gini Bapak Ibu. Ini misalnya contoh. Ini mata pelajaran apapun Bapak Ibu ya. Ini ringkasannya gini. Ini misalnya nama Ade Munandar, anggaplah ini kelas 8 lah ya gitu ya. Nah, sumatif 1 dapat 60 ya kan? Termasuk nilai rendah. Sumatif 2 90 nilai tertinggi. Sumatif 3 mungkin 70, sumatif 4 berapa? Sumatif terus 5 6 7 8 berapa gitu ya. Sumatif 9 80 gitu ya. Nah,
Kemudian ini kan sumatifnya namanya sumatif lingkup materi kan? Lingkup materi tadi 60 tambah 90 ya kan, tambah berapa, akhirnya nilainya berapa gitu kan. Nah, nanti tambah dengan sumatif akhir semester. Ini AS ini akhir semester. Nah, diperoleh nilai 83 misalnya gitu kan. Misalnya nggak tahu ini berapa nih. Ini mungkin 75 akhir semester ditambah dengan yang hariannya mungkin ini sekitar 87 kali ya, supaya jadi 83 gitu kan. Kan dibagi 2 ya rata-rata. Nah, nilai di rapot anak nanti, misalnya mata pelajaran IPA gitu, Ade Munandar nilainya berapa? 83. Tetapi disertai dengan ini, deskripsi Bapak Ibu. Nah, bagaimana cara buat deskripsinya? Bapak Ibu, cara buat deskripsi ini melihat dari nilai sumatif tadi, sumatif yang harian tadi, yang nilai tertinggi dan nilai terendah yang dilihat. Jadi nilai yang tengah-tengah misalnya dapat 70, 73, 80, 82 gitu ya. Karena itu masih di bawah 90, jadi bukan tertinggi, itu deskripsinya dianggapnya tidak dipakai. Jadi yang dilihat membandingkan nilai tertinggi dengan nilai terendah. Nih contohnya gini. Nih, misalnya bunyinya gini. Nilai yang terendah itu bunyinya gini. Penguasaan yang cukup dalam membaca, menulis dan membandingkan bilangan bulat. Seperti tadi kan, kalau cukup itu apa tadi deskripsinya. Kemudian kalau tertinggi itu bunyinya menunjukkan penguasaan sangat baik gitu ya, sangat baik dalam menggunakan faktorisasi prima namun masih ya gini kan faktorisasi prima gitu ya. Ini yang 90 nilainya. Nah, kita gabung. Jadi bunyinya kita gabung. Kita ambil yang nilai tertinggi dulu. Kita masukkan menunjukkan penguasaan sangat baik dalam menggunakan faktorisasi prima namun masih menunjukkan penguasaan yang cukup dalam membaca, menulis dan membandingkan bilangan bulat. Ini berarti milik yang nilai terendah gitu ya. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Caranya, cara membuat deskripsi dari rapot setelah selesai akhir semester ya. Nah, ini penting Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu kan sebentar lagi tanggal 5 Desember kita akan penilaian akhir semester. Setelah itu selesai, minggu depan berikutnya adalah mengolah nilai ya. Ada deskripsi seperti ini ya. Oke, ini kira-kira ya. Nah, ini juga sama nih buat tabel ya. Nih, misalnya gini. Amar, nama Amar nih, kita olah ya ke KTP. Dia yang ke-1 itu nilai 75, baik. Kemudian yang bukti kedua 69, ini misalnya sumatif kedua gitu ya. Nah, maka 75 ditambah 63, 69 adalah 72 rata-ratanya ya. Nah, si Badu beda. Badu itu 55 sama 63. Di rata-rata menjadi 59 gitu ya. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Ini cara membuat deskripsi ya, nilai gitu ya seperti ini. Nah, akhirnya ya ini mengolah hasil asesmen itu diolah. Nah, yang menjadi penting ini Bapak Ibu tidak mencampur ya dari formatif dan sumatif. Nah, ini kan tadi yang saya katakan berulang-ulang, Bapak Ibu tujuan asesmen formatif dengan sumatif itu tidak sama. Kalau formatif untuk memperbaiki KBM, kalau sumatif buat nilai rapot gitu ya, seperti ini. Nah, ini lebih detailnya lagi nih ya. Sumatif lingkup materi. Sumatif 1, 2, 3, 4. Oke. 85, 83, 60, 84, rata-rata 78. Terus ini gitu kan. Kemudian tesnya ini maksudnya tes sumatif akhir ya, 75 ya. Nah, sehingga nanti di rata-rata menjadi segini. Ini nilai rapot ya, rata-rata. Nah, jangan lupa nanti deskriptifnya yang penting ya, seperti ini. Oke, ini Bapak Ibu, kalau ini mah kriteria kenaikan kelas. Kalau kenaikan kelas itu apa namanya? Sebenarnya kalau dalam kurikulum Merdeka itu semua siswa naik kelas ya, karena kan setelah setelah sumatif lingkup materi itu kan langsung kita KKTP ya, kita
analisis KKTP-nya. Sehingga diharapkan semua siswa yang belum tercapai itu kan di remedial. Setelah remedial akhirnya kan tercapai juga gitu ya. Sampai tercapai kan gitu ya. Jadi harusnya semua naik kelas, nggak ada yang nggak naik kelas ya. Gitu. Ini ya Ibu ya, naik kelas atau kelulusan juga sama ya. Semuanya lulus naik kelas ya. Bapak Ibu itu bisa sampaikan, tapi sedikit Bapak Ibu ya, saya punya ini ya, ini aplikasi Bapak Ibu ya. Ini aplikasi buat rapot. Nanti saya share di grup. Bapak Ibu ini sudah dibuat ya. Ini Bapak Ibu juga udah pernah dapatkan ya dari teman-teman mungkin. Jadi Bapak Ibu tinggal klik ini nanti. Ini hasil belajar kurikulum merdeka. Bapak Ibu pertama ini klik data sekolah, tinggal diisi ya. Nanti udah otomatis ya. Terus ini kalau tinggal gini kembali lagi ke sini, terus data siswa tinggal diisi Bapak Ibu di sini data, terus nanti juga dimasukkan ya apa namanya alamat orang tuanya, wali murid, wali apa peserta didiknya siapa, terus kehadirannya berapa dimasukkan ke sini, nanti otomatis. Terus nanti input misalnya mata pelajaran yang intrakurikulernya apa kita masukkan ke sini ya, misalnya PAI, PKN ya semuanya dimasukkan di sini. Ekstrakurikulernya apa misalnya ya, pramuka, polibal, silat, masukkan di sini ya. Ini udah aplikasi, kemudian input. Nah, input ini adalah menginput baik tujuan pembelajaran, lingkup materi, asesmen maupun ini semuanya ya. Ini tidak otomatis. Nah, misalnya gini contoh, tujuan pembelajaran, mapel intrakurikuler, klik ini, klik. Nah, kita isikan untuk mata pelajaran apa nih diisi dulu. Tadi kalau di pertama udah ngisi, otomatis ini dengan sendirinya akan ada misalnya IPA gitu ya. Nah, tapi nanti nggak usah ngisi karena kan di depan udah diisi, nanti otomatis ya. Nah, ada berapa tujuan pembelajaran di dalam semester ini? Ada 13 misalnya atau berapa gitu ya. Tuliskan di sini ya. Nah, seperti itu dan seterusnya. Kembali lagi nanti klik ini lingkup materinya Bapak Ibu ya, tinggal dimasukkan sama. Terus penilaian ekskul juga sama ya Bapak Ibu ya, masukkan nanti akan sendiri ya. Ini udah aplikasi Bapak Ibu ya, jadi tidak terlalu sulit ya. Nah ini kembali klik yang ini, terus nanti tinggal ini asesmen ya. Nah masukkan nih dari sini ya. Nah ini nama siswa, ini udah ada TP1, TP2 tujuan tadi. Kalau tadi diisi udah otomatis ya, ini KKTP dan nih, nah ini seperti ini ya. Nanti ada nggak muncul Pak layarnya? Hah? Nggak muncul? Layarnya nggak muncul ya. Bentar, hilang lagi ya? Belum ditampilkan Pak. Oh belum? Iya belum. Iya, dari tadi belum muncul. Rapotnya. Oh sebentar, berarti. Aplikasinya dari tadi muncul. Oh bentar. Dari tadi ya? Sebentar, ini kok malah asik kemana, ntar dulu. Oke, ini kan stop share screen. Saya stop dulu ya. Stop, ntar. Oh, ke sini. Oke, sekarang masuk, ini bisa share. Kelihatan nggak? Hah? Kelihatan? Sudah kelihatan. Nah, ini aplikasinya Pak Ibu. Ini kan sudah ada yang meng-share ya, sudah di-share di grup, berarti ini udah menyampaikan. Jadi untuk kurikulum merdeka menggunakan ini ya. Nah, kan informasi umum nih, data sekolah ulang lagi ya. Yang dari sini ya. Nah, ini kan data sekolah, klik, nanti tinggal masukkan kan nama sekolah, NPSN semua. Terus ini kembali lagi klik ini. Terus data siswa gitu kan. Kelihatan Ibu ya? Kelihatan kan ya? Nah, kelihatan Pak. Ya nama didik orang. Ini diisi semua alamat orang tua, wali peserta didik dan kehadirannya ya diisi. Nah, terus ini mata pelajaran intrakurikulernya dari PAI, PKN, IPS, matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, terus isi masukkan. Nanti kok Bapak Ibu masukkan ini otomatis nanti udah masuk ke sini ya. Udah masuk ke tujuan pembelajaran ini nanti udah dituliskan juga ya. Ekskulnya apa ya? Tuliskan pramuka, volleyball, silat atau apa masukkan di sini. Terus input juga nih masukin nih tujuan pembelajaran. Misalnya tadi klik ini 1. Nah, untuk tujuan mata pelajaran misalnya tadi kan udah diisi IPA misalnya akan muncul IPA tujuannya berapa. Dalam semester ini misalnya ada berapa? Ada 12 atau 13 tujuan pembelajaran itu ya. Tinggal masukkan ya. Ini aplikasi Bapak Ibu. Terus lingkup materi juga sama. Klik di sini. Jadi misalnya materi apa? IPA itu pengukuran, lingkungan, ya kan?
tentang apa cahaya apa gitu ya. Kalau PKN tadi kan norma-norma tentang dasar hukum apa ya di sini ya masukin gitu ya. Nah, nanti Bapak Ibu ini akan masuk, nah lingkup kan, nih asesmen nih, asesmen juga sama, informatif gitu kan. Nah, di sini Bapak Ibu nanti tinggal kalau tadi nama siswa yang sudah dimasukkan, otomatis sudah muncul sendiri ya di sini. Terus nanti, nah kalau tadi TP1 sudah dimasukkan, maka akan otomatis akan muncul di sini ya. Nanti sudah ada deskripsi capaian rapot itu udah ada di sini itu ya. Apa yang harus diisi dulu ya, ini yang formatif. Kemudian ini juga sama ya. Jadi intinya nanti dicoba aja Pak Ibu ya di di laptopnya. Ini yang sumatif juga. Tuh klik sini sumatif tuh. Nanti akan muncul ya. Ini dalam rapot Merdeka ya seperti ini. Terus nilai akhir. Nah, otomatis ya nanti akan ada nilai akhirnya. Kalau udah diisi ya nanti akan dengan sendirinya ya. Oke, nah akhirnya cetak nih sampul. Nah, udah ada sampulnya sendiri, udah muncul nanti ya. Ini seperti rapot yang kemarin ya, cuma ini diadaptasi menjadi kurikulum merdeka. Ini rapotnya. Nah, rapot seperti rapotnya, didik. Nah, kalau tadi diisi muatan pelajaran, nilai akhir udah muncul. Tapi nanti capaian kompetensinya, Bapak Ibu diisi manual dulu ya, di yang pertama tadi, nanti baru muncul di sini gitu ya, seperti itu. Nah, ini baru mau print preview, mau ini bisa ya. Kalau nanti dihubungkan dengan laptop, karena kita belum diisi. Nah, ini urutan nih, siswa keberapa nih? Berikutnya keempat, kelima gitu ya, akan muncul seperti ini ya. Bapak Ibu, ini salah satu rapot ya aplikasi yang Bapak Ibu bisa gunakan di kurikulum Merdeka. Aplikasinya nanti di-share ya Pak? Ya, ini nanti grup nanti. Nah, ini seperti ini, ada buku induk juga ya. Ini ada rapot ya, ada nih mutasi juga ya, udah ada seperti ini Bapak Ibu ya. Bapak tinggal isi, ini nggak dikunci kok ya, tinggal diisi aja ya kita. Bapak Ibu barangkali itu ya yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Bapak Ibu silahkan kalau masih ada waktu berapa menit lagi kita ngobrol-ngobrol ya, diskusi ya. Silakan Pak Ari. Ya, mangga Bapak Ibu yang mau bertanya atau mau sharing dipersilakan ya, Bapak Ibu. Apa aja terkait dengan kurikulum Merdeka, pengolahan nilai ya, silahkan. Barangkali saya bisa menjelaskan Bapak Ibu ya. Saya mau bertanya lagi. Boleh, Bu Ratna ya. Semangat Bu Ratna. Kalau tadi saya lihat di raport kurikulum Merdeka itu tidak ada input untuk asesmen akhir semester ya. Apa perlu asesmen akhir atau tidak perlu, karena kan untuk sumatif itu setiap materi kan mungkin untuk tuntas, jadi tinggal mungkin merata-rata. Kemudian dari deskripsinya tadi saya lihat deskripsinya juga sesuai dari setiap sumatif yang tertinggi dan terendah. Jadi yang saya tanyakan apa perlu lagi untuk asesmen akhir semester? Iya Bu, harus Bu. Tadi belum ada ya Bu ya? Belum. Oh gitu ya. Iya Bu, nanti mungkin ditambahin ya. Harusnya ada Bu. Kan sumatif akhir semester itu menjadi pertimbangan rapot Bu. Nanti kan di rata-rata ya. Nanti dimasukkan. Ya mungkin aplikasinya belum lengkap ya. Tapi nanti lihat lagi Bu. Kayaknya ada loh Bu. Ada. Yang terakhir. Tadi saya lihat sumatifnya ada 7 gitu lihat. Terus nggak lihat akhir semester. Apa saya lihat? Ada Bu. Mungkin. Ada. Ya mungkin ada, Bu. Bisa ditampilkan ya untuk terakhir semester. Ada loh Bu. Ntar. Oh iya. Ntar ya, kita share lagi ya. Ada tadi Bu. Ya. Kita share. Kalau nggak salah ada tampil sumatif tadi. Tadi kan? Tampil, ya? Yang akhir semester. Yang akhir terakhir. Bentar. Ya. Kan ini tadi ini. Ya. Bentar. Kita tadi kembali ya. Nih dari sini. Nah ini sumatif Bu. Nah itu kan sumatif. Ya. Nah ini Bu. Ya, itu kan setiap lingkup materi. Ya, ini lingkup materi betul. Ya. Nah, ini yang akhir. Oh, itu ada ya? Oh, itu betul. akhirnya. Ini maksudnya tidak wajib. Iya. Gini, jika nanti memang sebenarnya gini, jika memang sudah disumatif di sini, nggak perlu lagi, nggak masalah gitu. Oh, gitu ya. Muncul Bu nanti di sini Bu. Iya. Ini kan panjang ya. Iya. Nah, ini. Kalau itu ada non tes ya,
itu non-tes dan tes. Ah, Berarti itu yang non-tes mah mungkin lisan. ya, boleh. Oh, itu Tes tes maksudnya tes tertulis apa bagaimana? tertulis. Oh, Ini gitu. kan tertulis nih. Enggak, Ya. sebenarnya bisa tertulis, bisa tidak tertulis juga gitu. Iya. Ini bervariasi sih, Bu. Iya. Ya, ini rapat muncul ini. Kayaknya ada, Bu ya? Iya, iya, iya. Oke. Terima kasih, Pak. Yo. Ya, terjawab ya Bu Ratna. Ya, dipersilakan Bapak Ibu yang lain. Mangga. Bapak punten izin bertanya. Ya, Ayo, mau Bu silakan. Maulida disilakan. Mau Ya, Lida. Bapak ya, izin bertanya, untuk rapor itu digunakan untuk 1 semester ya Pak ya? Iya, Bu. Kemudian bagaimana cara mengisi yang assessment formatif Pak? Oh, diketik masukkan aja nilainya. Nilainya seperti yang sumatif kah? Iya, dimasukkan, Bu. Dimasukkan. Cuma ada deskripsinya ya, Bu. Kan tadi kalau menggunakan rubrik, misalnya anak mendapatkan nilai 70. 70 itu karena tadi apa? Misalnya dia cukup atau baik itu, Bu ya. Jadi setiap sumatif itu lingkup materi ada deskripsi, Bu. Ya. Ada deskripsinya. Ya. Baik Pak, terima kasih. Oke. Apakah sudah terdengar, Pak? Ya, cakep, Bu. Keren, Bu, keren. udah terdengar. Bentar nih Pak, karena tadi saya memang terpotong ada jadwal mengajar, jadi sedikit agak nggak bener. Ada beberapa yang mau saya tanyakan terkait penilaian di KKTP yang mulai tadi di deskripsi itu ya Pak ya. Kalau tidak salah saya tadi lihat tampilan ada itu tadi di tabel pertamanya itu kriteria ya Pak ya. Yang ingin saya tanyakan kriteria apakah itu tujuan pembelajaran yang dimasukkan, karena kebetulan tadi yang dicontohkannya itu bahasa Indonesia ya Pak ya, saya minta atau yang lainnya ini yang saya masih belum paham. Kemudian yang kedua untuk penilaian rubrik, untuk penilaian interval itu kan skala ini ada ranknya sekian sampai sekian, sekian sampai sekian ya Pak ya. Yang biasa saya lakukan di sekolah dalam penilaian sumatif itu kan biasanya saya melakukan tes ya Pak. Ada nilainya misalkan si anak 70, 80, 50 gitu. Bagaimana cara memasukkan nilainya itu si anak masuk ke rentang itu? Apakah dengan melihat nilainya baru saya tahu, oh si ini masuk di rentang tidak perlu remedial, sudah cukup, atau harus remedial dan lain sebagainya. Itu yang kedua ya Pak ya. Punten satu lagi, kalau tidak salah saya tadi menyimak, di aplikasi rapot itu ada nilai formatif ya Pak ya. Apakah perlu dimasukkan juga atau bisa tidak dimasukkan? Hatur nuhun Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih. Lagi ya. Ya. Pak Hari langsung jawab ya. Langsung aja Pak. Oke. Silakan. Tadi ulang lagi Bu, pertama apa nih? Intinya lupa lagi. Pertama Pak, yang kriterianya itu. Kriterianya itu. Oke. Ya Bapak Ibu, kan Bapak Ibu dalam membuat modul ajar. Ini kalau udah di Merdeka namanya modul ajar ya. Modul ajar, Bapak Ibu kan setelah dalam modul ajar itu kan setelah CP kemudian dibuat ya kan, kemudian kita tuliskan ya elemen-elemennya, elemen DP, kemudian T ya kan, tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran itu tujuan yang ke elemen Bu. Misalnya kalau mata pelajaran IA itu elemennya misalnya tentang pengetahuan atau tentang keterampilan gitu ya. Nah, elemennya apa itu?
bunyi elemennya kan sudah ke materi ya. Ya. Nah, bunyi ke materi itu misalnya menganalisis hubungan makhluk hidup dengan lingkungan gitu kan. Kan bunyinya gitu. Nah, itu kan tujuan pembelajarannya apa? Berarti siswa dapat menganalisis gitu kan. Kemudian kan setelah tujuan itu breakdown menjadi indikator, Bu. Indikator tujuan. Jadi kalau menganalisis, ini kalau IPA ya, menganalisis hubungan makhluk hidup dan lingkungannya, misalnya satu, bisa menjelaskan hubungan makhluk hidup dengan habitatnya. Ya, ini udah ke ini ya, menjelaskan tentang biosfer, rantai makanan itu ya. Ini udah ke materinya nih, menjelaskan tentang piramida makanan. Nah, udah kayak gitu nih. Ini itu namanya indikator. Nah, dari indikator-indikator itu saya ambil satu dulu. Misalnya, Bapak Ibu akan berapa indikator? Nah, misalnya indikator pertama. Misalnya indikatornya peserta didik mampu menjelaskan komponen-komponen makhluk hidup. Ya, itu nanti kan di situ ada komponen biotik, abiotik gitu ya, misalnya ya. Itu. Nah, kriterianya apa nih? Kita buat, Bu, dari situ, Bu. Seharusnya kriteria yang biotik itu ada 4 misalnya, ada produsen, konsumen, pengurai, ada ini ada 4. Tetapi siswa hanya bisa menyebutkan 2 produsennya, ini dan itu gitu ya. Nah, kan dari situ, Bu, caranya gitu. Nanti untuk keluasan materinya memang diserahkan profesional ke guru mata pelajaran. Kalau saya kan bilangnya IPA gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi Bapak Ibu setelah membuat TP adalah tujuan pembelajaran. Bapak Ibu harus membuat indikator biar jelas. Indikator TP-nya apa? Indikatornya nih kan jelas sekali tuh. Nah, kalau mapel lain, misalnya saya ke Pak Hari nyoba ya, PPKN misalnya. PPKN, materi norma misalnya gitu ya. Nah, harusnya norma itu Pak Hari ada berapa ya? Ya, macam-macam norma, ada 4. Ada 4. Ya, ternyata siswa hanya bisa mampu menyebutkan hanya kita tetapkan dulu dari 4 bisa 3 gitulah, 3 norma gitu ya. Tapi menjelaskan dengan runut, dengan berikan contoh gitu. Kriterianya gitu dibuat rubriknya. Nah, ternyata siswa itu hanya bisa menyebutkan 2 norma, terus tidak runtut, tidak lengkap, berarti skornya beda gitu. Gitu, Pak. Nah, seperti itu. Nah, itu dari tadi ya, dari yang kriteria. Jadi Bapak Ibu, kriteria ini sekali lagi yang membuat Bapak Ibu tidak ada ditetapkan kriteria dari Kemdikbud. Nah, ini Pak Ari ya masalahnya. Jadi kalau kurikulum dulu kan dikasih contoh nih RPP seperti ini, terus kita copy paste gitu, kita terapkan gitu ya. Akhirnya ya kita males gitu kan. Nah, sekarang Bapak Ibu di MGMP sebenarnya yang membuat apa itu kriteria itu gitu. Dan memang beda-beda, kan siswanya beda, bahan bakunya beda. Nanti tidak boleh disamakan. Kalaupun MGMP membuat, nanti juga harus diadaptasi lagi ya. Di SMP Pak Hari ya Tanjung Sari misalnya ya, itu harus misalnya dia bisa 3 kriteria. SMP saya yang di pelosok 2 saja norma atau 1 saja gitu ya. Nah, itu nggak ada masalah. Sekali lagi asesmen ini memang diserahkan merdeka benar-benar oleh kita gitu, oleh guru Bapak Ibu. Tapi konsisten ya. Ditetapkan 2 kriteria ya 2 kriteria benar. Jangan hanya bisa 1 kriteria dinyatakan udah tuntas, jangan gitu ya. Bu. Tadi yang ketiga apa, Bu? Maaf. Yang kedua. Kedua ini Pak, yang penilaian untuk skala itu kan ada intervalnya itu ya Pak ya. Oh iya. Ya, betul Bu. Itu kan tadi kan yang pertama pakai kriteria, itu hanya pilihan. Yang kedua boleh pakai skala. Skala itu Ibu jangan tuliskan nilainya dulu, jangan. Jadi jika dia menguasai materi 0 sampai 40%, berarti dia masih kurang kan? Kurang. Kalau dia 41 sampai berapa gitu ya, itu berarti cukup, ya kan? Jadi itu ada nilai, ditetapkan ini dulu, Bu. Ditetapkan apa namanya? Ini kriterianya dulu, apa intervalnya dulu. Nah, itu nilainya sangat baik, cukup gitu, Bu. Nah, seperti itu. Jadi jangan nilainya dulu, Bu. Ya.
Jadi misalnya nanti kan udah ketahuan nih, baru itu salah satu cara, Bu. Salah satu cara dalam membuat KKTP. Nanti bisa rubrik, bisa interval gitu aja, ya Bu. Oke, yang ketiga Bu, tadi apa? Yang ketiga terkait aplikasi rapor tadi, Pak. Iya, benar. Tadi maaf, yang formatif itu maksudnya formatif 1 itu sumatif 1 itu luang harian 1 itu sama, formatif 2 itu gitu ya, bukan berarti formatif yang pas pertemuan ke-1 dinilai, bukan. Misalnya materi norma pertemuan pertama dimasukkan nilainya, enggak Bu, pertemuan kedua dimasukkan nilai, itu mah repot, banyak banget nilainya nanti, enggak gitu ya. Kalau yang formatif pertemuan itu bisa observasi, bisa lisan, bisa bisa pengamatan dan semuanya. Itu hanya untuk memperbaiki pembelajaran. Tapi harus juga ya Bu ya, setelah ngajar di akhir itu kita nanya di pojok sebelah sana, misalnya anak-anak gimana materi yang tadi udah menguasai, terus berpendapat sebelah sana, terus kita refleksikan, ayo kita refleksikan bareng-bareng hari ini apa yang belum dapat. Nah ternyata anak-anak belum bisa menyampaikan dengan benar, berarti itu evaluasi di pembelajaran itu. Itu nggak perlu dimasukkan di nilai, nggak. Ya. Tip aja ya Pak ya. Ya, tuh. Oke, lagi Kak. Ya, sama-sama Bu. Yo, makasih Bu. Mangga Bapak Ibu yang lainnya. Dipersilakan Bapak Ibu. Yang sekiranya mau ada pertanyaan atau ada sesuatu yang perlu. Masih ini Pak, masih kurikulum 13 ya? Iya, kebanyakan masih 13. Nah, kalau masih 13 Bapak Ibu, ini hanya sekedar jadi ilmu dulu ya. Nanti pas saatnya Bapak Ibu menerapkan itu, nanti pasti pengawas pembinanya akan menyampaikan dengan lebih jelas ya, langsung praktek ya. Langsung praktek. Nah, sekarang karena kur 13, Bapak Ibu masih pakai KKM ya? Ya nggak apa-apa, KKM dulu. Jadi dianalisis ketuntasan per KD-KD itu, KD 1, 2, 3, 4 dianalisis. Kalau belum 85% klasikal, maka dinyatakan kelas itu belum berhasil. Maka harus ada yang diremedial, ada yang pengayaan itu ya, masih gitu. Nggak apa-apa Pak Ari, nggak masalah. Kan masih ikut 13. Pak Ibu juga nggak usah mikirin P5, jangan dulu gitu ya. Nanti karena harus kita evaluasi sesuai dengan kurikulumnya gitu ya. Itu Pak Ibu. Apakah masih ada? Jika sudah ya kita cukupkan Pak Ari. Ya. Gimana Bapak Ibu? Ada yang mau bertanya lagi? Sudah cukup Bapak Ibu? Ya kalau seandainya cukup, sekarang sudah jam 16.03. Ya terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah mengikuti kegiatan ini. Dan saya ucapkan kepada Bapak Dr. Sudarno yang sudah memberikan ilmu, mudah-mudahan ilmu ini bisa bermanfaat dan bisa dikembangkan oleh Bapak Ibu semua di sekolah masing-masing untuk menuju kurikulum Merdeka atau Merdeka Belajar. Terima kasih juga kepada Forum MGMP Kabupaten Bogor yang diketuai oleh Bu Hartini dan rekan-rekan yang sudah memfasilitasi kegiatan untuk pelatihan, terutama tentang analisis hasil belajar dan pengolahan nilai. Ya demikian tadi Bapak Ibu, apa yang sudah kita ikuti mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dan untuk kemajuan dunia pendidikan. Sekali lagi terima kasih kepada narasumber kita Dr. Sudarno dan Bapak Ibu semua yang masih giat dan masih semangat untuk belajar. Kami selaku pembawa acara mohon maaf sebesar-besarnya kalau seandainya ada kesalahan. Untuk itu kami tutup kegiatan hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, terima kasih Bapak Ibu semua. Bapak Ibu semua. Semoga selalu sehat Bapak Ibu. Ya, kita tutup wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya ya. Terima kasih semuanya. Izin lab.